Akta cerai penggugur karma. Kirana memegang erat akta cerai di tangannya saat telepon dari mantan kakak iparnya berdering. "Woi, Kirana, uang bulanan bulan ini transfer sekarang juga ya. Awas kamu." Aku tertawa sinis, sebuah tawa yang membungkam suara di seberang telepon. Tinta pada surat keputusan cerai bahkan belum kering, dan seluruh keluarga besar mantan suamiku sudah gempar. Kirana percaya bahwa ia telah melepaskan perannya sebagai asisten rumah tangga kelas atas. Tetapi ia tidak pernah membayangkan akan terjerat dalam jebakan pemerasan senilai 80 juta rupiah dari mantan kakak iparnya yang serakah. Namun perhitungan mereka salah besar. Terpojok dalam kondisi hamil muda, Kirana justru memegang kartu truf yang akan menghancurkan mantan suaminya. Dari mangsa, ia berubah menjadi pemburu. Rencana darurat apa yang ia siapkan untuk membongkar wajah asli keluarga pengkhianat itu di siang bolong? Menurutmu, dokumen apa yang paling berharga dalam hidup seorang wanita? Ijazah sarjana yang gemilang, sertifikat hak milik atas namamu, atau akta nikah dengan tanggal pernikahan yang membahagiakan? Saat ini, bagiku, dokumen yang paling berharga adalah akta cerai yang ada di tanganku ini. Ini bukan sesuatu yang dibeli dengan uang, melainkan didapat dengan 5 tahun masa mudaku, air mata yang tak terhitung jumlahnya yang bercampur dalam makan malam, dan harga diriku yang terkuras habis. Namun, ironisnya, saat aku terbebas dari beban itu, aku sadar bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertutup di belakangku dengan suara logam yang berat. Langit Jakarta di siang hari itu terasa begitu menyengat, seolah bisa membakar segalanya. Namun, anehnya, punggungku terasa merinding. Aku, Kirana, 32 tahun, seorang arsitek, kini resmi menjadi seorang janda. Aku menatap lembaran kertas HVS di tanganku. Cap merahnya bahkan belum sepenuhnya kering. Kalimat perceraian atas kesepakatan bersama terasa singkat dan dingin, mengakhiri hubunganku dengan Baskara. Tanpa sengketa harta gono gini, tanpa anak, semuanya berjalan begitu cepat hingga terasa hampa. Aku berjalan menuju Mitsubishi Pajero Sport Silverku yang terparkir di bawah naungan pohon trem besi yang rindang. Ini adalah satu-satunya aset yang aku perjuangkan untuk kupertahankan, bukan karena keserakahan, tetapi karena mobil ini telah menjadi kaki dan alat kerjaku selama beberapa tahun terakhir. Meskipun lebih dari separuh dana pembeliannya berasal dari tabunganku yang dikumpulkan dari lembur menggambar Dena semalaman, Baskara menunjukkan kemarahannya karena harus menandatangani surat-surat yang menyerahkan kepemilikan penuh kendaraan itu kepadaku. Aku duduk di dalam mobil tetapi tidak langsung menyalakannya. Aroma minyak esensial serai yang familiar menyergapku, menekan dadaku. Rasa hampa menyelimutiku. Aku bebas. Tetapi tidak sebahagia yang kubayangkan. Hanya ada rasa ringan, keringanan yang goyah. Seperti seseorang yang jatuh dari tebing dan beruntung bisa berpegangan pada satu dahan pohon. Ponsel di kursi penumpang tiba-tiba berdering, memecah keheningan. Di layar, muncul nama yang setiap kali kulihat selama setahun terakhir membuat jantungku berdebar ketakutan. Ranti. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah refleks seorang menantu penurut yang telah terukir dalam diriku. Tanganku bergerak menuju tombol jawab, siap untuk berkata, "Iya, Mbak, ada apa?" Tapi kemudian, pandanganku jatuh pada akta cerai yang tergeletak di samping tuas persneling. Aku sudah bercerai. Pikiran itu bekerja seperti obat penenang di jantungku. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, aku mengangkat telepon. "Halo." Suaraku terdengar sangat tenang, tanpa nada kepatuhan. "Halo, Mbak Ranti. Ada apa?" Ada jeda sedetik di seberang sana, mungkin terkejut dengan sikapku. Tapi segera, suara Ranti yang melengking dan masam khasnya terdengar, menusuk gendang telingaku. "Kirana, ngapain aja sih? Angkat telepon lama banget. Aku lagi di tempat les Inggrisnya Dava ini. Cepat transfer 80 juta ke rekeningku. Hari ini pendaftaran terakhir buat kamp liburan musim panas di Australia. Cepat."
Kepala sekolahnya lihatin aku terus. Nih, malu-maluin. 80 juta rupiah. Angka itu keluar dari mulutnya dengan ringan. Seolah-olah meminta 80.000 rupiah untuk jajan. Kenangan kembali berkelebat seperti film gerak lambat. 2 bulan lalu, saat makan siang keluarga besar di rumah mertuaku, Baskara, yang sedikit mabuk dan egonya setinggi langit, membual di depan kerabat bahwa kami akan membiayai kamp untuk Dava, putra Ranti. Saat itu, demi menyelamatkan muka suamiku di depan keluarga dan mendapatkan sedikit kedamaian, aku diam saja, secara implisit menyetujui pengeluaran itu. Itu adalah harga yang biasa kubayar untuk membeli ketenangan dari keluarga itu. Tapi itu 2 bulan yang lalu. Mbak Ranti, sebentar. Aku memotongnya saat ia hendak terus mengomel tentang keterlambatanku. Sepertinya Mbak harus menelepon Mas Baskara atau menyelesaikan uang itu sendiri. Apa? Kamu ngomong ngawur apa, sih? Suara Ranti naik 1 oktav. Kamu mau mengingkari janji. Seluruh keluarga tahu kamu janji mau bayarin Dava. Jadi arsitek gajinya gede, masa pelit sama keponakan sendiri cuma buat uang receh? Cepat transfer, jangan bikin aku marah. Aku mulai tertawa. Tawa yang getir, tetapi membebaskan. Aku memandang orang-orang yang lalu lalang di bawah matahari siang Jakarta di luar jendela mobil. Semua orang membawa bebannya masing-masing. Dan aku baru saja melepaskan beban terberat dalam hidupku. Masih belum paham juga situasinya? Tanyaku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku dan Mas Baskara baru saja keluar dari pengadilan. Kami sudah cerai. Hening total di seberang telepon. Keheningan yang berlangsung selama 3 detik, cukup lama hingga aku bisa mendengar suara klakson mobil di jalan. Kirana? Kamu ngomong apa? Suara Ranti tergagap sebelum berubah menjadi 2 kali lebih tajam. Cerai? Kamu bercanda, kan? Kemarin Mas Baskara bilang mau dinas luar kota. Aku tidak bercanda. Akta cerainya ada di sampingku. Tintanya bahkan belum kering. Aku berhenti sejenak, menekankan setiap kata. Mulai detik ini, aku bukan lagi adik iparmu. Aku juga bukan mesin ATM yang bisa kamu kuras. Dava itu anakmu. Jadi, selesaikan sendiri dan jangan pernah menelepon untuk menggangguku lagi. Perempuan jahat. Suara Ranti meraung di telepon, penuh kengerian dan amarah. Cerai atau tidak, janji itu dibuat sebelum cerai. Kamu utang 80 juta sama aku. Kalau tidak kau berikan, aku akan datang ke kantormu dan membuat keributan sampai kamu dipecat. Aku menutup telepon. Dengan jari yang menekan keras layar, aku memblokir nomor telepon yang telah menghantuiku selama 5 tahun terakhir. Keheningan kembali menyelimuti mobil. Aku bersandar di kursi, merasakan keringat membasahi punggungku meskipun AC menyala. Jantungku masih berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena perasaan asing yang disebut perlawanan. Aku menyalakan mesin. Mobil meluncur di jalanan, meninggalkan pengadilan dan semua belenggu tak terlihat yang baru saja kuputuskan. Tapi aku tahu Ranti tidak akan berhenti. Keluarga itu tidak akan melepaskanku begitu saja. Bagi mereka, 80 juta rupiah bukan sekadar uang. Itu adalah keserakahan, kesombongan mereka yang harus terus aku danai. Woi, transfer 80 juta. Kalimat itu bergema di kepalaku. Pertarungan hukum telah berakhir, tetapi pertarungan melawan keserakahan manusia baru saja dimulai. Aku memasuki lalu lintas kota yang padat, menuju rumah ibuku. Hanya ada satu pikiran di benakku. Kirana, kamu harus kuat. Badai akan datang. Mobil melintasi jembatan layang perlahan, meninggalkan pusat kota yang bising menuju kawasan Rawamangun yang lebih tua, tempat ibuku tinggal. Semakin jauh dari pengadilan, rasa lega tadi berganti menjadi kesedihan yang dalam dan getir. Setiap meter perjalanan terasa seperti kilas balik 5 tahun pernikahanku yang bodoh, yang pernah kusebut rumah. Aku mengelus setir kulit yang sedikit berbeda. Mobil ini,
Satu-satunya harta yang aku perjuangkan di pengadilan, sebenarnya bukan milik Baskara, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai properti penting untuk memoles citranya sebagai seorang direktur perusahaan konstruksi. Rasanya baru kemarin, 3 tahun yang lalu, Baskara pulang dengan wajah cemberut dan mengeluh. Sayang, aku dapat kontrak villa di Pondok Indah. Tapi kliennya semua pakai Alphard atau Pajero. Siapa yang mau percaya sama aku kalau aku datang naik motor? Kita tarik uang dari rekeningmu, beli mobil, ya? Anggap saja ini investasi untuk karier suamimu. Saat itu, aku baru saja menerima honor dari proyek jaringan kafe, dan digabungkan dengan tabunganku sebelum menikah. Jumlahnya cukup besar. Karena cinta pada suamiku, dan ingin ia bangga di depan rekan-rekannya, aku mengertakkan gigi, menarik semua uangku, dan bahkan meminjam dari teman-teman untuk membeli mobil ini. Pada hari kami mengambil mobil, Baskara mengenakan setelan jas terbaiknya, berfoto, dan mengunggahnya ke Instagram dengan keterangan bangga, hadiah untuk diri sendiri setelah kerja keras. Di akhir kalimat, ia menambahkan, terima kasih atas dukungan moral dari istriku. Dukungan moral? Jadi, 450 juta rupiah yang kuberikan hanyalah dukungan moral dan kerja keras itu adalah jasanya? Tetapi saat itu aku buta. Aku pikir dalam pernikahan seharusnya tidak ada hitung-hitungan. Uang satu orang adalah uang berdua. Dan begitulah, selama 3 tahun berikutnya, aku menjadi sopir pribadinya yang enggan untuk acara makan malam bisnis dan minum-minum dengan klien. Lebih buruk lagi, pada hari-hari hujan, aku harus naik ojek online karena Baskara sibuk mengantar ibu dan kakaknya ke pengajian, arisan, atau jalan-jalan. Di mata keluarga mertuaku, aku bukan menantu, melainkan asisten rumah tangga kelas atas. Mesin ATM berjalan yang tahu cara tersenyum dan bersabar. Aku ingat makan siang hari Minggu di rumah ibu mertuaku, Ibu Ratmi. Itu bukan pertemuan keluarga dalam arti sebenarnya, melainkan interogasi keuangan. Ibu Ratmi memiliki bakat khusus. Ia bisa memuji kotak vitamin seharga 700.000 yang dibelikan Baskara sepanjang makan, tetapi kemudian menatap keranjang buah seharga 1,4 juta yang kubawa dengan ekspresi tidak suka, mengkritiknya sebagai pemborosan dan tidak tahu cara menggunakan uang. Namun, puncak eksploitasi penyebab telepon kurang ajar sebelumnya terjadi saat makan siang keluarga 2 bulan lalu. Seluruh keluarga berkumpul hari itu. Ranti datang bersama putranya, Dava, dan begitu duduk di meja, ia mulai mengeluh dan meratap seperti biasa. Sambil menggigit paha ayam, ia melirikku dan berkata dengan suara keras agar semua orang mendengar, "Duh, Kirana, enak ya jadi kamu, arsitek. Duduk di kantor ber-AC, cuma gores-gores garis dapat uang banyak. Beda sama aku yang harus banting tulang di pasar buat menghidupi keluarga." Dava tahun ini masuk SMA, tapi otaknya agak pas-pasan. Aku mau kirim dia ke kamp bahasa Inggris di luar negeri biar gengsinya naik sedikit, tapi biaya pendaftarannya mahal sekali. 80 juta. Itu gajiku setahun. Baskara, yang setengah mabuk, merasa tersanjung oleh pujian kakaknya terhadap istrinya. Ego kosong seorang pria yang tidak kompeten kembali muncul. Dengan wajah memerah seperti tomat, ia menepuk pahanya. Tenang saja Mbak. Dava kan keponakan tertua. Pendidikan itu yang utama. Aku dan Kirana pasti akan pastikan dia tidak kekurangan apa-apa. Kemudian ia menoleh padaku, bukan dengan tatapan bertanya, melainkan tatapan memerintah. Iya kan, sayang? Kamu kan selalu bilang ingin berinvestasi pada generasi penerus. 80 juta itu bukan apa-apa buat Kirana. Seluruh meja terdiam. Puluhan pasang mata tertuju padaku. Ibu Ratmi, yang duduk di kepala meja, mengipasi dirinya dan menambahkan dengan nada menyindir, Kirana itu murah hati sekali dan sangat sayang keponakan. Mana mungkin dia keberatan dengan uang segitu? Kita kan keluarga direktur. Masa malu-maluin tidak bisa menyekolahkan anak? Saat itu aku merasa terpojok. Jika aku menolak, muka Baskara akan jatuh.
Ibu Ratmi akan menyebarkan gosip bahwa aku pelit dan egois, dan hari-hari berikutnya akan menjadi neraka penuh tuduhan tanpa akhir. Aku membuat pilihan yang paling pengecut. Aku mengangguk. Aku berjanji akan mengurus uang untuk Dava. Itu adalah sebuah ya untuk membeli kedamaian palsu, untuk mendapatkan gelar menantu berbakti dari keluarga mertuaku. Tetapi mereka tidak tahu bahwa untuk mendapatkan uang itu, aku harus begadang semalaman menggambar, menderita sakit punggung dan mata lelah yang membuatku harus akupunktur setiap minggu. Baskara memiliki reputasi sebagai direktur perusahaan konstruksi, tetapi sepanjang tahun ia hanya membawa pulang utang. Utang bahan bangunan, utang upah pekerja, utang menjamu klien, setiap bulan defisit. Gajiku tidak hanya menopang seluruh keluarga dan membayar cicilan mobil, tetapi juga secara diam-diam disuntikkan ke perusahaan Baskara agar ia bisa mempertahankan penampilan suksesnya. Apakah Ranti tahu ini? Tentu saja. Ibu Ratmi tahu betul, tetapi pura-pura tidak tahu. Mereka menganggap itu sebagai kewajibanku. Di mata mereka, aku, seorang gadis biasa, yang menikah dengan Baskara yang tampan dan pandai bicara, seperti keledai yang menang lotre. Mereka menganggap wajar bahwa aku harus melayani mereka untuk mensyukuri keberuntungan ini. Pernah sekali, Ranti meminjam 15 juta rupiah untuk modal barang dagangan di pasar, berjanji akan mengembalikannya dalam sebulan. 3 tahun berlalu, dan aku tidak melihat 1 rupiah pun. Ketika aku menyinggungnya dengan hati-hati, ia membuat keributan bersama ibu mertuaku. Bu, menantumu hitung-hitungan uang receh sama kita? Kayak orang lain saja. Dan sekali lagi, akulah yang menjadi orang yang salah. Baskara selalu berkata, "Sudahlah, sayang. Mbak Ranti lagi susah. Ikhlaskan saja." Kelemahan Baskara adalah tanah subur yang memupuk keserakahan ibu dan saudara perempuannya. Ia tidak pernah membelaku, tidak pernah melindungiku dari keinginan tidak masuk akal keluarganya. Ia menikmati kepuasan dipuji oleh ibunya dan dijilat oleh kakaknya, semua dengan keringat dan air mata istrinya. Mobil memasuki gang sempit menuju kompleks apartemen sederhana. Dinding yang ditumbuhi lumut dan bugenvil di pintu masuk rumah ibuku membuat tenggorokanku tercekat. Selama 5 tahun, aku hidup seperti boneka, berusaha menyenangkan semua orang kecuali diriku sendiri. Aku menjadi alat keuangan untuk keluarga suamiku, dan sebagai imbalannya, hanya menerima penghinaan dan eksploitasi yang dianggap wajar. 80 juta rupiah. Sebenarnya, aku bersedia mentransfer uang itu. Tetapi kemarin sore, ketika aku menemukan struk hotel dan pesan mesra dengan wanita asing di saku jas Baskara, semua kesabaranku hancur. Permintaan cerai yang ditandatangani dalam sekejap bukanlah tindakan impulsif, melainkan tetesan terakhir yang meluap setelah 5 tahun penindasan. Aku mematikan mesin dan menyandarkan kepalaku di setir. Aku menangis, bukan karena merindukan Baskara, tetapi karena kasihan pada Kirana yang dulu, yang naif, berbakti, dan bodoh. Tetapi Kirana hari ini berbeda. Akta cerai di tasku seperti jimat. Aku turun dari mobil dan menghirup aroma masakan yang familiar dari dapur kecil ibuku. Di sini, tidak ada direktur Baskara, tidak ada kakak ipar beracun, tidak ada janji jutaan rupiah. Hanya ada ibuku dan kedamaian yang telah lama hilang. Tetapi aku tahu kedamaian ini hanya sementara. Ranti tidak akan berhenti dengan telepon itu. Dengan sifatnya yang serakah dan menyindir, mungkin besok, atau bahkan malam ini, badai akan datang lagi. Aku menggenggam kunci mobilku dengan erat. Silakan datang. Kali ini, aku tidak akan pernah menyerah lagi. Pagi pertama sebagai wanita lajang, aku mencoba menemukan kembali keseimbanganku di tempat kerja. Firma arsitekturku, yang terletak di lantai 12 sebuah gedung perkantoran paling mewah di pusat kota, sepenuhnya terisolasi dari asap dan klakson di luar oleh panel kaca tebal yang diperkuat. Suasananya selalu damai, hanya terdengar suara ketikan keyboard dan alunan musik instrumental yang lembut. Aroma kopi yang baru diseduh menciptakan gelembung kedamaian palsu tempat aku mencoba berlindung.
Hari ini adalah presentasi penting untuk proyek kompleks resor. Aku mengenakan blus sutra krem dengan rok pensil hitam, dan riasanku lebih tebal dari biasanya untuk menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mata akibat insomnia. Aku berkata pada diriku sendiri, "Tidak apa-apa, Kirana. Pekerjaan adalah benteng terakhirmu. Kamu harus mempertahankannya." Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku berdiri di depan papan tulis, dengan antusias menjelaskan struktur kubah pencahayaan alami, ketika suara tajam dari pintu kaca otomatis memecah ketenangan seluruh kantor. "Kirana di mana? Kirana, keluar sekarang!" Teriakan yang melengking dan memekakan telinga itu membuat 20 orang di departemen desain menoleh serempak. Jantungku berdebar kencang. Spidol di tanganku hampir jatuh. Bahkan jika aku menjadi abu, aku akan mengenali suara itu. Itu Ranti. Staf resepsionis dan penjaga keamanan gedung mungkin tidak berhasil menghentikannya, dan ia masuk seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Hari ini, ia mengenakan gamis bunga-bunga norak yang ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya, dengan riasan tebal dan bibir merah menyala yang terkatup rapat karena marah. Tatapan matanya adalah tatapan seorang penagih utang, bukan seorang kakak ipar yang berkunjung. "Mbak Ranti," aku cepat-cepat menghampiri pintu, berusaha menjaga suaraku serendah mungkin untuk menyelamatkan muka. "Apa yang Mbak lakukan di sini? Ini kantor, bukan pasar. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita keluar." Aku mencoba meraih lengannya untuk membawanya ke arah resepsionis. Tetapi Ranti menepis tanganku dan mendorongku. Ia menaikkan suaranya 1 oktav, memastikan semua orang, dari bos di ruang kacanya hingga anak magang di sudut, bisa mendengar. "Oh, jadi sekarang kamu malu? Takut wajah aslimu terbongkar, ya?" Ranti menunjuk langsung ke wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar, berteriak secara dramatis, "Hei, semuanya, lihat sini. Lihat wajah sok suci ini," katanya arsitek. Tapi sebenarnya penipu tidak tahu berterima kasih. Dia menipu keluarga suaminya, mengambil hartanya, dan sekarang mencoba kabur. Suasana kantor membeku. Bisik-bisik mulai terdengar. "Ada apa? Kirana penipu? Ya ampun, siapa wanita yang mengamuk itu? Pasti dia berutang pada rentenir." Wajahku terasa panas, seolah ribuan jarum menusuk kulitku. Reputasi dan nama baik profesionalku, yang kubangun dengan susah payah selama 10 tahun, sedang dihancurkan dalam hitungan menit oleh wanita ini. "Diam!" teriakku, menatapnya dengan marah. "Aku tidak berutang apapun padamu. Masalah keluarga selesaikan di rumah. Jangan paksa aku memanggil keamanan." Mengancamku. Ranti tertawa menghina, lalu tiba-tiba duduk di lantai, memulai akting korban yang biasa ia lakukan setiap kali petugas keamanan memperingatkannya karena menyerobot trotoar di pasar. "Ya Tuhan, adakah orang yang lebih malang dari saya? Kakak saya memberinya makan selama bertahun-tahun, membelikannya mobil, mengkhawatirkannya siang dan malam, dan sekarang setelah punya sayap, dia selingkuh di belakang kakak saya dan mencoba kabur dengan uangnya. Dia janji akan memberikan 80 juta untuk biaya sekolah keponakannya, dan sekarang dia mengingkarinya. Dia mencuri uang hasil jerih payah kami." Ranti sangat licik. Ia mengabaikan fakta perceraian, mengabaikan fakta bahwa akulah yang menopang seluruh keluarga, dan memutarbalikkan cerita untuk membuatku terlihat seperti seorang pezina, seorang wanita materialistis yang menguras uang suaminya lalu mencampakkannya. Di mulutnya, jumlah 80 juta rupiah, yang merupakan janji hadiah, berubah menjadi uang yang aku curi dari keluarga mertuaku. Aku begitu marah hingga tidak bisa berkata-kata. Lumpuh. Bagaimana aku harus menjelaskan? Bagaimana aku harus menjelaskan kepada rekan-rekanku yang menatapku dengan curiga dan tidak percaya, mengatakan bahwa aku adalah korban dan mantan suamiku tidak kompeten. Di lingkungan kantor yang penuh gosip ini, terkadang lebih buruk daripada diam. Saat itu, pintu ruang direktur terbuka. Atasanku, Pak Hartono, seorang pria parubaya yang tegas dan benci keributan,
keluar dengan wajah cemberut. Ada keributan apa ini? Ini studio desain atau kandang ayam? Melihat bos, Ranti menjadi lebih berani. Ia melompat berdiri dan berlari ke arah Pak Hartono, seolah-olah bertemu dengan seorang hakim. Bapak atasannya Kirana, kan? Tolong tegakkan keadilan. Karyawan ini telah menipu keluarga kami. Bagaimana bisa orang dengan moral serendah ini merancang rumah untuk orang lain? Pak Hartono mengerutkan kening. Menatap Ranti, lalu menatapku. Tatapannya dingin dan bertanya-tanya. Kirana, ada apa ini? Saya tidak tertarik dengan urusan pribadi Anda. Tetapi saya tidak bisa mentolerir orang luar masuk dan membuat keributan, mengganggu anggota tim lainnya. Selesaikan ini segera. Kata-kata bos seperti siraman air dingin, tetapi sekaligus menyadarkanku. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku tidak bisa membiarkan Ranti memanipulasi opini orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalaku. Aku berdiri di antara Ranti dan bosku, menatap lurus ke matanya. Aku berkata dengan suara yang jelas dan tegas. Setiap kata diucapkan dengan penekanan. Mbak Ranti, saya katakan untuk terakhir kalinya. Saya dan Mas Baskara sudah bercerai. Hakim sudah mengetuk palu. Saya tidak mengambil sepeser pun dari keluarga Anda. Sebaliknya, Anda dan Mas Baskara yang berutang banyak pada saya, dan saya belum selesai menghitungnya. Anda bilang saya berjanji memberikan 80 juta untuk Dava. Itu benar. Saya berjanji akan memberikan, bukan berutang. Tapi sekarang saya bukan lagi kerabatnya. Saya sama sekali tidak punya kewajiban untuk memberikan uang itu. Aku berbalik ke arah petugas keamanan yang baru saja tiba dengan lift. Tolong antar ibu ini keluar. Jika dia terus membuat masalah, saya akan melaporkannya ke polisi atas tuduhan penggangguan dan pencemaran nama baik. Saya akan mengajukan gugatan. Mendengar aku menyebut polisi dan gugatan dengan tegas, Ranti sedikit gentar. Ia pandai mengintimidasi yang lemah, tetapi takut berurusan dengan hukum. Namun, sifatnya yang kurang ajar tidak membiarkannya mundur begitu saja. Saat dua petugas keamanan yang tegap memegang lengannya dan menyeretnya pergi, Ranti meronta dan tergagap. Oke, kamu pintar sekali, Kirana. Tapi ingat, aku tidak akan melepaskanmu. Kita lihat saja apa kamu masih punya muka untuk datang kerja. Makian Ranti menghilang saat pintu lift tertutup, dan kantor kembali tenang. Tapi keheningan sekarang lebih menakutkan daripada keributan sebelumnya. Tidak ada yang berkata apa-apa. Semua orang menatap meja mereka. Tetapi aku tahu obrolan grup pribadi pasti sedang panas. Pak Hartono menggelengkan kepala dengan kesal dan menatapku. Ke ruangan saya sebentar. Aku mengikuti bosku, merasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Ranti telah mencapai tujuannya. Ia tidak mendapatkan uangnya, tetapi ia telah mencoreng namaku dan membuatku menjadi pusat perhatian semua pembicaraan. Duduk di ruang kaca, di seberangku, Pak Hartono mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Suaranya rendah tetapi tegas. Kirana, Anda adalah anggota kunci tim ini. Saya tidak meragukan kemampuan Anda, tetapi di perusahaan jasa seperti ini, reputasi adalah segalanya. Klien melihat hal seperti ini dan tidak peduli siapa yang benar atau salah. Mereka hanya melihat masalah dan menjadi takut. Saya tidak ingin masalah pribadi Anda memengaruhi citra perusahaan. Anda mengerti maksud saya? Maaf, Pak. Saya jamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Aku menundukkan kepala, menahan air mata frustrasi yang hendak keluar. Saya harap begitu. Selesaikan masalah ini sepenuhnya. Ambil cuti beberapa hari jika perlu. Saat keluar dari ruang direktur, aku merasa seperti orang asing di antara rekan-rekan yang telah bekerja bersamaku selama bertahun-tahun. Tatapan menghindar, bisikan di belakang punggungku. Aku kembali ke mejaku dan menatap layar komputer. Tetapi aku tidak melihat gambar denah, hanya masa depan yang kelabu dan suram. Baskara dan keluarganya tidak hanya menginginkan uang, mereka ingin menghancurkan hidupku. Mereka ingin melihatku terhina dan hancur untuk memuaskan dendam mereka.
Ponselku berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Tetapi aku tahu siapa itu. Itu Baskara. Lihat akibatnya. Bunyi pesannya. Ranti itu wataknya keras. Aku tidak bisa menghentikannya. Kalau kamu pintar, transfer uangnya. Anggap saja itu bayaran untuk membuatnya diam. Kalau tidak, bukan hanya kantormu. Ibu kita sedang berpikir untuk datang ke rumah ibumu untuk menyelesaikan masalah. Aku menggenggam ponselku begitu keras hingga buku-buku jariku memutih. Kekhawatiran akan reputasiku sendiri lenyap, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa saat membayangkan ibuku, Ibu Elena. Seorang wanita tua dengan penyakit jantung. Beraninya mereka menyentuh ibuku. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Baik. Kalian ingin memojokkanku. Kalian ingin perang. Kalau begitu, akan kuajarkan pada kalian bahwa Kirana yang penurut sudah mati. Badai sore yang tiba-tiba melanda Jakarta, menghapus panas yang menyesakan, tetapi tidak bisa memadamkan api yang membara di dalam diriku setelah skandal di kantor. Aku baru saja keluar dari tempat parkir gedung, berniat langsung pulang ke rumah ibu untuk mencari ketenangan, ketika ponselku berdering lagi. Kali ini, Baskara, aku ragu-ragu melihat nama yang muncul di layar. Setelah pesan ancamannya pagi ini, aku tidak ingin mendengar suara pria itu lagi. Tetapi ponsel terus berdering dengan gigih, dan segera disusul oleh sebuah pesan. Ibu di UGD rumah sakit. Tekanan darahnya naik dan pingsan. Bisa jadi stroke. Kalau kamu masih punya hati nurani, datanglah. Jangan sampai beliau meninggal dengan mata tidak terpejam karena ulahmu. Pesan itu seperti siraman air es. Meskipun aku membenci Baskara dan muak dengan keserakahan Ranti dan Ibu Ratmi, sedikit rasa sayang atau setidaknya moralitas sebagai manusia terhadap seorang wanita berusia 65 tahun membuatku tidak bisa mengabaikan masalah hidup dan mati. Selain itu, jika terjadi sesuatu padanya, seluruh keluarga akan menyalahkanku, dan mungkin bahkan ibuku akan terseret dalam rumor tersebut. Aku memutar setir dan menuju rumah sakit. Koridor rumah sakit berbau tajam campuran desinfektan dan keringat keluarga yang berkumpul. Begitu sampai di pintu UGD, aku melihat Ranti berdiri dengan tangan di pinggang, membuat keributan pada para perawat. Ini pelayanan macam apa? Ibuku sudah di sini 1 jam dan tidak ada dokter yang datang. Kalau terjadi apa-apa, aku akan menuntut seluruh rumah sakit ini. Melihatku, Ranti segera mengubah targetnya. Berlari ke arahku dan mencengkeram kerah bajuku dengan kasar. Oh, menantu pembunuh, beraninya kamu menunjukkan wajahmu. Ibuku ada di dalam sana karena ulahmu. Kamu menceraikannya, mencuri uang kami, dan membuat ibuku kena stroke. Aku mendorongnya menjauh, merapikan bajuku, dan masuk ke ruang perawatan dengan dingin. Diranjang dengan spray putih, Ibu Ratmi terbaring tak bergerak dengan infus di lengannya. Tetapi anehnya, monitor jantung di sebelahnya menunjukkan angka yang cukup stabil. Wajahnya agak pucat, tetapi tidak seperti orang yang baru saja mengalami stroke fatal. Baskara, yang duduk di sebelahnya, berdiri dengan wajah tidak senang saat melihatku. Kamu datang. Ibu baru saja sadar sedikit dan terus mencarimu. Masuk dan minta maaflah. Aku mendekat. Ibu Ratmi membuka matanya. Tatapannya tidak kabur karena sakit. Masih setajam dan penuh selidik seperti biasanya. Ia berbisik dengan suara lemah tetapi disengaja. Kirana, kamu kembali, nak. Kukira kamu sudah meninggalkan kami semua. Selamat siang, Bu, kataku pelan, menjaga jarak. Bagaimana keadaan ibu? Tiba-tiba, Ibu Ratmi mulai terisak, air mata mengalir di pipinya. Di sini sakit sekali, nak, di dada. Bagaimana kamu bisa tega? Dava itu keponakan tertua. Kamu sudah janji memberinya uang untuk sekolah. Lalu kamu mengingkarinya sampai membuat Ranti menangis. Ibu jadi kepikiran anak dan cucu ibu sampai tekanan darah ibu naik. Apa ibu harus mati dulu baru kamu puas, Kirana? Aku membeku. Jadi, stroke ini hanyalah sandiwara lain.
Sebuah akting murahan yang dirancang untuk memainkan belas kasih dan rasa bersalahku. Bahkan terbaring di ranjang rumah sakit, ia tidak pernah sekalipun menanyakan kabarku setelah perceraian, hanya mengingat 80 juta rupiah untuk cucunya. Jangan banyak bicara lagi, Bu. Istirahatlah, aku memotongnya, merasa sesak napas. Baskara di sebelahnya menambahkan, lihat, dokter bilang ibu butuh istirahat dan tidak boleh terlalu emosional. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang adalah mentransfer uang itu ke Ranti agar ibu bisa tenang dan pulih. Anggap saja itu untuk biaya obat dan perawatan. Kamu punya mobil seharga 500 miliar. Masa pelit 80 juta untuk orang yang sekarat? Tiba-tiba rasa mual menyerangku. Dan aku terhuyung. Kepalaku pusing. Dan semua suara di sekitarku tuduhan Baskara. Rintihan Ibu Ratmi. Teriakan Ranti di luar pintu menjadi kabur. Seperti dengungan kawanan lebah. Aku memegang dadaku dan jatuh di ujung tempat tidur. Langit-langit putih berputar. Lalu semuanya menjadi hitam. Ketika aku sadar, bau alkohol yang menyengat menyergapku. Aku berada di ruangan lain yang lebih tenang. Seorang dokter wanita parubaya sedang memeriksa rekam medis. Melihatku bergerak, ia mendekat dengan ramah. Sudah sadar? Bagaimana perasaan Anda? Masih pusing? Aku meletakkan tangan di dahiku dan mencoba duduk. Ada apa, Dok? Tekanan darah saya turun. Akhir-akhir ini saya agak stres. Dokter itu tersenyum ramah, tetapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Tekanan darah rendah juga, tetapi penyebab utamanya adalah kehamilan. Sudah 5 minggu. Selamat ya. Tapi Anda harus hati-hati. Pada tahap awal ini, janin belum menempel dengan baik. Dan dengan kelelahan serta stres yang Anda alami, ini sangat berisiko. Hamil 5 minggu. Aku tertegun, meletakkan tangan di perutku. Masih rata. Tetapi di dalam diriku, kehidupan baru sedang terbentuk. Aku menghitung tanggalnya. 5 minggu yang lalu adalah ulang tahun pernikahan kami. Tepat sebelum aku menemukan pesan perselingkuhan Baskara. Apakah takdir sedang menertawakanku? Apakah bayi ini datang pada saat yang paling kejam? Aku baru saja melarikan diri dari neraka. Dan sekarang, apakah anak ini akan menjadi belenggu tak terlihat yang mengikatku kembali? Atau beban yang menghalangiku untuk maju? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Baskara masuk. Ia tidak terlihat khawatir. Ia masih memegang sebatang rokok yang setengah dihisap, memenuhi ruangan dengan asap tebal. Sudah bangun? Kenapa pakai drama pingsan segala kayak di sinetron? Mau menghindar dari tanggung jawab? Tanyanya dengan nada mengejek. Aku menatap Baskara. Pria yang pernah berbagi tempat tidur dan bantal denganku. Ayah dari bayi di dalam kandunganku. Dalam kelemahan yang ekstrem. Secercah harapan kecil muncul. Sekejam apapun seseorang. Mungkin seorang anak bisa membangkitkan sisa kemanusiaan dalam dirinya. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk berubah. Mas Baskara, suaraku bergetar. Dokter baru saja bilang, aku hamil 5 minggu. Suasana menjadi berat. Baskara tidak bergerak. Ia menatapku lekat-lekat, lalu mengalihkan pandangannya ke perutku. Aku menahan napas, mengharapkan sebuah pelukan, pertanyaan ramah, atau setidaknya kebingungan. Tetapi tidak ada apa-apa. Baskara tertawa terbahak-bahak. Tawa yang dingin dan mengejek yang membuat tulangku membeku. Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Tatapannya tidak menyembunyikan penghinaan dan kecurigaan. Hamil 5 minggu? Pas sekali waktunya, ya? Begitu kita cerai, kamu hamil. Mau apa kamu dengan ini? Mengancamku? Menggunakan anak untuk menuntut lebih banyak uang saat pembagian harta atau meminta tunjangan anak? Aku terdiam. Air mata mengalir tak terkendali. Apa yang kamu bicarakan? Ini anakmu. Teriakku marah. Anakku? Baskara tertawa menghina, mendesis di antara giginya. Yakin ini anakku? Kamu seharian di luar kerja, bertemu dengan segala macam mitra bisnis, kontraktor.
Siapa yang tahu siapa yang ada di tempat tidurmu? Sekarang kamu mau menuduhku sebagai ayahnya. Dan bahkan jika ini anakku, ia menegakkan tubuh, mengibaskan tangannya seolah-olah menyingkirkan sesuatu yang kotor. Kita sudah cerai, hakim sudah ketok palu. Kalau lahir, kamu yang urus. Jangan pernah berpikir untuk datang ke rumah kami dengan perut buncit, mencoba menumpang hidup dan mengincar harta ibuku. Keluarga kami tidak punya uang untuk memelihara benalu. Setiap kata Baskara adalah pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Kejam dan final, ia tidak hanya menolak dan menghinaku, tetapi juga darah dagingnya sendiri sebelum sempat lahir. Harapan rapuh yang sempat kumiliki pecah seperti gelembung sabun. Tetapi anehnya, setelah rasa sakit yang luar biasa itu, pikiranku menjadi sangat jernih. Aku menyeka air mataku. Ketenangan yang menakutkan menyelimutiku. Aku menatap lurus ke mata Baskara, ke pria hina di hadapanku, dan menyadari bahwa aku tidak membutuhkannya. Anakku tidak membutuhkan ayah seperti ini. Kamu benar, kataku dengan suara dingin sambil memasukkan foto USG ke dalam tas. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar, dan ingat apa yang kamu katakan hari ini. Nanti, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengakuinya sebagai anakmu. Baskara mendengus, berbalik, dan pergi tanpa ragu. Teruslah bermimpi, dan jangan lupa transfer uang ke Ranti. Jangan sampai aku benar-benar turun tangan. Pintu tertutup. Aku meletakkan tangan di perutku. Kali ini, bukan dengan ketidakpastian, tetapi dengan tekad. Nak, maafkan ibu karena salah memilih ayahmu. Tapi ibu janji akan melindungimu. Kita berdua akan keluar dari sini dan hidup 1000 kali lebih baik dari mereka. Saat itu ponselku berdereng. Email dari kantor. Proyek kompleks apartemen mewah yang dimenangkan oleh perusahaan Baskara, di mana aku adalah kepala pengawasnya. Baru saja mengirimkan pembaruan dari Baskara, progres berjalan lancar. Sebuah ide muncul di kepalaku. Baskara menginginkan uang, dan ia ingin memojokkanku. Baiklah, aku akan kembali bekerja ke lokasi konstruksi itu, dan akan kutunjukkan padanya betapa mahalnya harga yang harus dibayar karena mengganggu seorang ibu yang mencoba melindungi anaknya. 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke lokasi pembangunan apartemen Residence Cendana. Disinilah aku menjabat sebagai wakil kepala pengawas, bertanggung jawab atas kualitas konstruksi struktural. Matahari Jakarta bersuhu 35 derajat Celcius, dikombinasikan dengan panas yang memancar dari beton dan baja, menciptakan suasana yang menyesakan. Tetapi pada saat itu, bagiku, kerasnya iklim tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinginnya hati manusia. Aku mengelus perutku dengan lembut di balik seragam kerja tebalku. Bertahanlah, nak. Kita berjuang bersama. Menurut jadwal, hari ini adalah hari pemeriksaan tulangan baja untuk pelat lantai 15 Blok B, yang dikerjakan langsung oleh perusahaan Baskara. Ini adalah kontrak penting yang dimenangkan Baskara melalui koneksi dan suap, dan ia menganggapnya sebagai angsa bertelur emas yang akan menyelamatkan perusahaannya yang terlilit utang. Aku menaiki perancah yang bergetar di bawah kakiku. Suara bor dan gerinda berdengung di telingaku. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri yang mengamati pekerjaan suaminya, melainkan tatapan tajam seorang pengawas yang mencari cacat. Selamat pagi, Bu Kirana. Pagi sekali datangnya, Pak Tarno, kepala pelaksana dari subkontraktor, menyapaku dengan senyum gugup dan menjilat. Iya, Pak. Hari ini mau dicor, jadi semuanya harus diperiksa dengan teliti. Jawabku dengan suara dingin sambil melihat-lihat buku catatan kerja. Di mana stok besi beton ulir 25 berkualitas tinggi yang baru datang. Tunjukkan surat jalan dan sertifikat asalnya. Wajah Pak Tarno berubah pucat, dan ia tergagap. Itu. Besinya ada di sana. Tapi, Pak Baskara bilang itu besi kualitas terbaik. Jadi aman, tinggal ditandatangani saja laporannya. Truk molennya sudah mau datang, Bu. Aku tidak menjawab.
Aku berjalan lurus ke tempat penyimpanan material yang tersembunyi di belakang derek. Tumpukan besi beton tergeletak begitu saja, ditutupi terpal. Ketika aku membuka terpalnya, alih-alih warna biru kehitaman khas baja baru, aku melihat besi-besi yang berkarat dan permukaannya kasar. Aku berjongkok dan mengukur diameternya dengan sigmat. Seharusnya 25 mm. Tetapi kenyataannya hanya 18,5 mm. Dan yang paling penting, tanda produsen yang tercetak di besi sangat samar, bahkan beberapa tidak ada sama sekali. Ini adalah besi bekas daur ulang, yang daya dukung bebannya jauh lebih rendah dan mutlak dilarang untuk bangunan bertingkat tinggi seperti ini. Jika aku menutup mata, dalam beberapa tahun, atau lebih buruk lagi, jika terjadi gempa, bangunan ini bisa retak atau bahkan runtuh. Baskara sedang mempermainkan nyawa ratusan orang. Bu Kirana. Pak Tarno mengikutiku dari belakang, berkeringat deras. Tolong mengerti, Bu. Besi sedang langka akhir-akhir ini. Pak Baskara susah payah mendapatkannya. Panggil bosmu ke sini sekarang, teriakku, melemparkan buku catatan ke atas tumpukan besi tua itu. Suara logam yang keras membuat beberapa pekerja di sekitar terkejut dan menghentikan pekerjaan mereka. 15 menit kemudian, Baskara muncul. Ia mengenakan helm pengaman putih yang rapi seperti biasa, tetapi matanya memerah menatapku. Ia memberi isyarat kepada Pak Tarno dan para pekerja untuk mundur, lalu membawaku ke sebuah bedeng kantor sementara, dan membanting pintunya. Panas di dalam bedeng itu menyesakan. Meskipun ada kipas angin industri yang berputar dengan kecepatan penuh, Baskara melemparkan helmnya ke meja dan menanggalkan topeng kesopanannya. Kamu ini main-main apa sih? Bikin keributan di tengah proyek biar aku malu? Mantan suami, koreksiku, melemparkan foto-foto besi berkarat yang baru saja kuambil ke atas meja. Aku tidak mempermalukanmu. Aku melakukan pekerjaanku. Jelaskan kenapa di dokumen pembayaran tertulis besi kualitas terbaik, tapi yang kamu datangkan rongsokan seperti ini? Mau masuk penjara? Baskara tertawa sinis, duduk, menyalakan sebatang rokok, lalu mengembuskan asapnya ke wajahku, padahal ia tahu aku sedang hamil. Penjara. Jangan berlebihan. Di negara ini, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, bisa dibeli dengan uang yang sangat banyak. Kamu pikir pengembang tidak tahu? Tentu saja tahu. Semua orang di sini dapat bagiannya masing-masing. Cuma kamu yang sok suci. Aku tidak peduli kamu bagi-bagi uang dengan siapa, kataku dengan suara tegas, menahan napas. Di laporan inspeksi ada tanda tanganku. Kalau ada masalah dengan gedung ini, aku yang bertanggung jawab secara hukum. Aku tidak akan menandatanganinya. Bongkar semua besi ini dan ganti dengan yang benar. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan surat perintah penghentian pekerjaan sekarang juga. Baskara melompat berdiri, mencengkeram kerah bajuku, dan mendorongku ke dinding seng yang panas. Wajahnya menempel di wajahku. Napasnya berbau alkohol dan arogansi. Berani-beraninya kamu. Biar ku jelaskan. Uang yang kuhemat dari stok besi ini sudah kutransfer ke Ranti untuk membayar utangnya pada rentenir. Kalau kamu paksa aku menggantinya sekarang, dari mana aku dapat uang? Kamu mau lihat jari ibu kita dipotong dan kakakku diseret orang? Aku merinding. Jadi ini masalahnya. Baskara tidak hanya menggelapkan dana proyek karena keserakahan, tetapi juga untuk menutupi lubang tanpa dasar yaitu utang judi Ranti. Mereka siap menjual etika profesional dan keselamatan orang lain untuk menyelamatkan keluarga mereka yang korup. Itu masalah keluargamu. Aku menatap lurus ke matanya. Meskipun jantungku berdebar tak terkendali karena takut. Tidak ada hubungannya denganku. Aku akan melaporkan ini ke tim manajemen proyek. Laporkan saja. Baskara meraung, matanya melotot. Kalau kamu menuduhku menggunakan material di bawah standar, aku akan bilang ke perusahaanmu dan seluruh industri konstruksi bahwa kamu tidur denganku untuk mendapatkan informasi tender. Perempuan gampangan. Hamil entah anak siapa dan cerai untuk bisa pergi dengan pria lain. Aku punya banyak fotomu sedang makan siang atau ngopi dengan klien.
Tinggal kutambahi beberapa detail. Dan bukan hanya jabatanmu, reputasimu juga akan hancur. Aku tercengang. Aku tidak percaya Baskara bisa serendah ini. Ia tidak hanya mengancam dengan kekerasan, tetapi juga menggunakan senjata paling kotor untuk menyerang kehormatanku sebagai seorang wanita. Sesuatu yang masih dihakimi dengan kejam di masyarakat ini. Kamu binatang, gagapku. Air mata kemarahan mulai menggenang. Binatang? Ya. Tapi binatang yang bisa bertahan hidup. Ia melepaskanku, menepuk-nepuk kemejanya seolah-olah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Dengarkan baik-baik. Kirana, tanda tangani laporan itu, pura-pura tidak lihat, dan biarkan aku menyelesaikan pekerjaan pondasi ini. Begitu aku dapat pembayaran termin pertama, aku akan melunasi utang Ranti dan tidak akan mengganggumu dan anakmu lagi. Tapi kalau kamu melawan, Baskara mendekat ke telingaku dan berbisik, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada perutmu itu. Kecelakaan di proyek konstruksi itu mudah sekali terjadi. Baskara pergi, meninggalkanku sendirian di dalam bedeng yang menyesakan. Aku merosot ke lantai, memeluk perutku erat-erat, rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Baskara bukan hanya suami yang buruk, ia adalah penjahat berkedok pengusaha. Ia telah memojokkanku. Jika aku melaporkannya, aku akan kehilangan pekerjaan, kehormatan, dan mungkin juga anakku. Jika aku diam, aku akan menjadi kaki tangannya dalam kejahatan, dan ia akan selamanya mengendalikanku. Tetapi di saat putus asa itu, aku teringat tatapan memelas Ranti saat berbicara tentang utang, wajah palsu Ibu Ratmi, dan senyum menghina Baskara saat mendengar berita kehamilanku. Mereka pikir aku takut? Ya, aku takut. Tetapi aku lebih takut kehilangan pekerjaan daripada memiliki anak dengan ayah sepertinya. Aku berdiri, menyeka air mataku. Pandanganku berhenti pada ponsel di saku kemejaku, yang telah kuatur dalam mode merekam. Kebiasaan profesional yang selalu kulakukan dalam pertemuan dengan kontraktor. Seluruh percakapan tadi telah direkam. Aku mengeluarkan ponselku dan memeriksa file suara itu. Setiap pengakuan Baskara, setiap ancamannya, terekam dengan sangat jelas. Ini bukan hanya bukti untuk melindungiku, tetapi juga surat hukuman mati untuk kariernya. Tetapi aku belum bisa menggunakannya. Baskara seperti binatang yang terpojok. Ia bisa berbahaya. Aku membutuhkan rencana yang sempurna untuk menjebak mereka semua, dia dan Ranti, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Aku merapikan seragamku dan keluar dari bedeng. Baskara menungguku di luar dengan ekspresi puas. Jadi, sudah berpikir jernih? Aku menundukkan kepala, berpura-pura takut dengan suara bergetar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Beri aku waktu sampai malam ini. Aku takut terjadi apa-apa dengan anakku. Baskara tertawa terbahak-bahak dan menepuk punggungku. Nah, begitu dong jadi istri yang baik. Oke, malam ini datang ke rumah ibuku, tanda tangani laporan itu, dan kita makan malam bersama untuk merayakannya. Dan ingat, jangan coba-coba macam-macam. Aku mengangguk dan bergegas pergi. Di belakangku, aku mendengar Baskara menelepon Ranti, membual tentang kemenangannya. Ia tidak tahu bahwa mangsa yang ia yakini telah ia jebak sedang menenun jaring yang jauh lebih besar untuk menangkap sang pemburu. Pukul 7 malam, rumah 3 lantai milik Ibu Ratmi di sebuah gang gelap menyala terang. Meja makan sudah disiapkan. Ada rendang dan opor ayam. Hidangan yang dulu sering kubuat dengan susah payah untuk menyenangkan hati ibu mertuaku. Tetapi sekarang hanyalah makanan dingin tanpa jiwa yang dibeli dari restoran. Aku masuk ke rumah dengan tas kerja di lenganku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungku. Tenang, Kirana. Demi anakmu. Wah, lihat siapa yang datang. Tamu agung kita, kata Ranti, yang sedang duduk di sofa sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Melihatku, ia tersenyum sinis. Tetapi matanya terpaku pada tas kerja yang kubawa. Ibu Ratmi, yang duduk di kepala meja dengan ekspresi seorang ratu,
Bahkan tidak menoleh padaku, hanya mengetuk-ngetuk mangkuknya dengan sendok. Sudah datang, duduk dan makanlah. Bagaimanapun juga, kita pernah jadi keluarga. Jangan sampai tetangga mendengar hal-hal yang tidak baik. Baskara turun dari lantai atas dengan aura kemenangan seorang pria yang merasa superior. Ia duduk di seberangku dan bertanya dengan isyarat kepala. Jadi, sudah sadar? Aku tidak duduk. Aku berdiri dengan bahu sedikit gemetar. Menundukkan kepala, aku berkata dengan suara lemah dan ketakutan, sudah kutanda tangani. Aku mengeluarkan laporan inspeksi material dan meletakkannya di atas meja. Tanda tangan Kirana. Arsitek tercetak jelas di samping stempel perusahaan Baskara. Baskara menyambarnya seolah-olah itu adalah bongkahan emas, memeriksanya dengan teliti, lalu menepuk pahanya dan tertawa keras. Bagus. Begini seharusnya. Sudah kubilang, perempuan itu jangan terlalu keras kepala. Nurut, hidupmu enak. Melawanku, kamu hanya akan rugi. Ranti juga mendekat dengan mata berbinar. Uangku mana? 80 juta buat Dava. Aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah amplop. Itu adalah tabungan terakhirku yang kusiapkan untuk persalinan. Tetapi sekarang itu adalah umpan yang kubutuhkan. Ini 80 juta. Ambillah. Aku mohon pada Mbak dan Mas Baskara. Biarkan aku dan anakku hidup tenang. Aku hanya ingin bekerja dan membesarkan anakku. Ranti menyambar amplop itu dan mulai menghitung uangnya di tempat. Di ruangan yang sunyi, suara lembaran uang dihitung terdengar tajam dan mengerikan. Setelah selesai menghitung, ia memasukkannya ke dalam sakunya dengan ekspresi puas. Tetapi seperti yang kuduga, keserakahan manusia adalah lubang tanpa dasar. Melihatku menyerah begitu mudah, iblis di dalam diri Ranti bangkit lebih kuat. Ia melirik Baskara, lalu menatapku. Nada suaranya berubah 180 derajat, dari masa menjadi menuntut. 80 juta ini kan uang yang kamu janjikan untuk Dava, jadi lunas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, beberapa hari ini aku tidak bisa tidur gara-gara kamu. Ditambah lagi, kamu menghinaku di kantormu. Nama baikku tercemar parah. Kamu harus memberiku kompensasi. Aku mengangkat pandanganku, berpura-pura ngeri. Kompensasi? Apalagi yang Mbak mau? 160 juta lagi, kata Ranti, seolah-olah sedang menawar di pasar. Anggap saja itu sebagai uang pisah untuk Mas Baskara karena sudah sabar denganmu selama 5 tahun, dan kompensasi untuk stres yang kamu berikan padaku. Kalau tidak, aku akan kembali ke kantormu, kali ini dengan spanduk, dan kita lihat apa kamu masih punya muka untuk bekerja. Baskara di sebelahnya tidak menghentikan adiknya, malah tersenyum setuju. Ranti benar. Kamu sudah membuat kakakku susah, dan ibuku sampai naik darah. 160 juta itu harga yang murah. Sebaiknya kamu cepat siapkan. Ibu Ratmi dengan dingin mengambil sepotong rendang dan menyatakan, benar, Kirana. Selesaikan dengan benar. Keluarga ini tidak ingin menyusahkanmu, tetapi semuanya ada harganya. Di bawah meja, aku mengepalkan tanganku begitu keras hingga kuku-kukuku menancap di kulitku, menahan diri agar tidak berteriak dan menampar mereka satu persatu. Seluruh keluarga ini, dari ibu hingga anak-anaknya, busuk sampai ke akar-akarnya. Mereka secara terbuka memeras aku di meja makan mereka sendiri. Tetapi inilah saat yang kutunggu-tunggu. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang, gagapku dengan mata berkaca-kaca. Beri aku waktu. Aku akan coba siapkan. Tapi kalian harus janji tidak akan menggangguku lagi setelah aku membayarnya. Oke. Baskara menggebrak meja. Aku beri kamu waktu 3 hari. Hari Jumat adalah hari rapat serah terima tahap pertama dengan pengembang. Saat aku menerima pembayaran, kamu harus membawa 160 juta ke sini. Uang ditukar dengan kedamaian. Kesepakatan yang bagus untuk semua, kan? Baiklah. Hari Jumat. Ulangku, menghafal tanggal penting itu. Hari Jumat, hari di mana Baskara akan mencoba mencuci uang proyek,
juga akan menjadi hari penghakimannya. Aku pamit dengan ekspresi putus asa dan pasrah. Tetapi begitu keluar dari pintu berkarat rumah Baskara dan duduk di mobil, aku segera mengeluarkan ponsel yang kusembunyikan di saku kemejaku. Layar masih merekam. Selama 45 menit terakhir, setiap pemerasan, pengakuan Baskara tentang penggunaan besi di bawah standar, semuanya terekam dengan sangat jelas. Tetapi rekaman saja tidak cukup. Untuk menenggelamkan Baskara sepenuhnya, aku butuh bukti aliran dana. Aku harus membuktikan bahwa ia menggunakan dana proyek untuk membayar utang judi Ranti. Ini merupakan tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Aku langsung mengemudi ke kafe yang tenang dengan wifi. Alih-alih pulang, aku membuka laptopku dan masuk ke sistem manajemen internal perusahaan Baskara. Baskara adalah seorang chauvinis dan gaptek. Ia selalu berpikir karena aku perempuan, aku tidak mengerti komputer. Jadi selama 5 tahun, ia menyerahkan semua manajemen kata sandi, email, dan rekening bank kepadaku, hal-hal yang terlalu malas untuk ia ingat. Setelah bercerai, ia mengubah kata sandi email utamanya, tetapi ia lupa satu detail. Sejak hari pertama, aku telah menyiapkan sistem penyimpanan cloud untuk pencadangan otomatis data perusahaannya. Dan Baskara, dengan kecerobohannya yang biasa, sama sekali tidak tahu tentang keberadaan repositori data cadangan itu. Dengan hak akses administrator, aku masuk ke akun cloud, jantungku berdebar kencang. Tolong, semoga dia tidak mengubah kata sandi ini. Akses diberikan. Aku menghela napas lega. Di hadapanku ada ribuan folder data yang disinkronkan dari komputer Baskara. Aku masuk ke folder akuntansi. Di sanalah bukti transaksi bank, perintah transfer online yang dilakukan Baskara. 15 Mei 2026, transfer ke Ranti 40 juta. Keterangan, pembayaran material. 20 Mei 2026, transfer ke rentenir 100 juta rupiah. Keterangan, utang Ranti. Aku mengambil tangkapan layar. Aku mengunduh semua bukti transfer dan faktur material palsu yang dipindai Baskara untuk dikirim ke manajemen. Ia menyatakan telah membeli baja berkualitas tinggi dengan harga mahal, tetapi kenyataannya uang itu mengalir ke kantong Ranti dan para krediturnya. Dengan file rekaman ancaman dan laporan inspeksi palsu, kini di tanganku ada berkas bukti yang sempurna. Ini bukan hanya bukti yang akan membebaskanku, tetapi juga bukti tak terbantahkan yang akan mengirim Baskara dan Ranti ke penjara. Aku menutup laptopku dan melihat jam. Pukul 11 malam. Lusa, hari Jumat, adalah hari pertemuan penting dengan pengembang. Dan tentu saja, Baskara akan ada di sana, memimpikan pembayaran besar dan 160 juta rupiah yang akan ia peras dariku. Ia tidak tahu bahwa pada hari itu, aku telah menyiapkan hadiah istimewa untuknya, seorang tamu yang tidak akan pernah ia duga. Aku mengelus perutku dan tersenyum dalam kegelapan, senyum seorang pemburu yang telah melemparkan jaring terakhirnya. Selamat tidur, sayang. 2 hari lagi, ibu dan kamu akan mendapatkan kembali semuanya. Jumat pagi, langit Jakarta berwarna abu-abu, awan gelap berkumpul, menandakan badai besar akan datang. Sama seperti suasana di ruang rapat manajemen proyek apartemen Residence Cendana. Hari ini adalah rapat terpenting tahap pertama, persetujuan penyelesaian pekerjaan pondasi dan struktur bawah tanah, yang akan membuka pembayaran termin pertama sebesar 8 miliar rupiah. Semua penguasa hadir. Pak Wijoyo, perwakilan pengembang, tim pengawas desain, kepala pengawas, dan tentu saja, Baskara, perwakilan kontraktor. Baskara duduk di seberangku. Setelan biru gelapnya disetrika dengan sempurna, rambutnya yang dipomade berkilau. Ia terus melirik jam tangannya, kakinya bergetar gelisah di bawah meja. Tatapannya adalah campuran antara kepercayaan diri dan ketamakan. Ia percaya aku telah menyerah, dan ia percaya tanda tanganku pada berkas persetujuan yang tergeletak di meja Pak Wijoyo adalah paspor menuju kekayaan dan pelunasan utangnya. Pak Wijoyo,
Seorang pria berusia 50-an yang dikenal karena ketelitian dan integritasnya, mengetuk-ngetuk meja kaca dengan pulpennya. Baik, kita mulai. Menurut laporan dari kontraktor dan tim pengawas, semua pekerjaan telah memenuhi persyaratan. Jika tidak ada keberatan, saya akan menandatangani surat perintah pembayaran sore ini. Arsitek Kirana, sebagai pengawas langsung di lapangan, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Baskara menatapku tajam, seolah-olah mengingatkanku untuk diam. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan merapikan blusku. Pak Wijoyo, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke detail dokumen, saya punya seorang tamu untuk diperkenalkan. Kehadirannya akan menjawab pertanyaan tentang kualitas konstruksi lebih baik daripada kata-kata saya. Pintu ruang rapat terbuka. Bukan seorang ahli, bukan seorang insinyur. Yang masuk adalah Ranti. Seperti yang kuduga, Ranti tidak sabar menunggu Baskara membawakan uangnya. Keserakahannya yang tak ada habisnya dan ketakutannya bahwa ia tidak akan dibayar membuatnya datang ke sini untuk menagih 160 juta rupiah. Begitu Baskara menerima kabar pembayaran. Ranti, dengan pakaian mencoloknya, begitu melihatku berdiri, langsung menghampiriku tanpa mempedulikan para pria berjas yang kebingungan. Oh, Kirana, di sini kamu. Hari ini kamu janji mau kasih aku uang kompensasi 160 juta kan? Jangan pura-pura lupa. Mas Baskara bilang hari ini dia dapat pembayaran proyek, jadi cepat bayar sekarang. Baskara menjadi pucat, melompat seperti pegas, mencoba membungkam mulut adiknya. Ranti, ngapain kamu di sini? Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar sekarang. Kamu yang suruh aku datang ambil uang. Bodoh. Ranti menepis tangan Baskara. Kamu bilang kalau surat persetujuan sudah ditandatangani, akan ada uang untuk bayar utang rentenir. Gumaman keterkejutan menyapu ruang rapat. Pak Wijoyo mengerutkan kening, menatap Baskara dan Ranti dengan ekspresi penuh kecurigaan. Diam. Aku menggebrak meja dengan penggaris. Suaraku bergema keras, membungkam teriakan Ranti. Tenang. Kedatangan Mbak Ranti sangat tepat waktu. Mohon perhatiannya ke layar proyektor. Aku menyambungkan flash drive ke laptop, dan layar besar menyala, bukan gambar teknis. Slide pertama adalah foto close-up besi berkarat di lokasi, dengan sigmat yang menunjukkan kekurangan diameter yang parah. Judulnya, dengan huruf merah, material aktual, besi bekas daur ulang, tidak layak konstruksi. Baskara membeku, tidak ada setetes darah pun di wajahnya. Slide berikutnya adalah perbandingan dua faktur pajak. Satu yang diserahkan Baskara kepada pengembang, satu lagi faktur asli yang kudapatkan dari pemasok rahasia. Judulnya, Penipuan Komersial dan Penggelembungan Harga. Ini adalah bukti bahwa Direktur Baskara dengan sengaja menggunakan material berkualitas rendah untuk pekerjaan vital ini, mengantongi selisih 40% dari nilai material. Jelasku dengan suara tegas. Setiap kata seperti pukulan palu ke karier Baskara. Bohong. Itu pencemaran nama baik. Baskara berlari ke arahku, mencoba merebut laptop, tetapi dua petugas keamanan gedung segera menahannya. Pencemaran nama baik? Aku tersenyum sinis. Kalau begitu, dengarkan ini. Aku menekan tombol putar. File suara percakapan di bedeng bergema dengan sangat jelas di ruang rapat yang sunyi itu. Dengan stok besi ini aku hemat 40%. Uang itu sudah kutransfer ke Ranti untuk membayar utangnya pada rentenir. Kalau kamu menuduhku menggunakan material di bawah standar, aku akan bilang ke seluruh perusahaanmu bahwa kamu tidur denganku untuk mendapatkan informasi. Kamu mau lihat jari ibu kita dipotong dan kakakku diseret orang? Suara Baskara, pengakuannya yang kurang ajar tentang penggelapan dan untuk membayar utang judi adiknya, terdengar seperti vonis mati. Pak Wijoyo menggebrak meja dengan marah dan melompat berdiri. Wajahnya memerah karena murka. Orang-orang hina. Kami percayakan proyek miliaran rupiah, dan kalian berani melakukan ini? Menggunakan uangku untuk dana judi? Ranti pada saat itu menyadari situasinya. Mulutnya ternganga.
Wajahnya pucat pasi, dan ia gemetar dari kepala hingga ujung kaki. Ia telah berjalan masuk ke mulut serigala dengan mengakui masalah utangnya di depan semua orang. Tetapi aku belum selesai. Aku beralih ke slide terakhir. Bukti transaksi bank. Transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi dan ke beberapa rentenir. Disorot dengan warna kuning. Pak Wijoyo, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya, arsitek Kirana, bertanggung jawab penuh atas semua bukti ini. Saya tidak menandatangani surat persetujuan penyelesaian yang dipalsukan. Tanda tangan pada dokumen di atas meja adalah pemalsuan yang didigitalkan oleh Pak Baskara dari dokumen lama, yang asli ada pada saya. Aku mengeluarkan berkas yang sebenarnya dan menunjukkannya. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Kali ini, 3 petugas polisi dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, dipimpin oleh seorang penyidik berwajah serius. Kami dari Dittipideksus Bareskrim Polri. Kami menerima laporan dengan bukti lengkap terkait tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pemerasan yang melibatkan Saudara Baskara dan Saudari Ranti. Baskara merosot di kursinya, keringat mengucur deras. Kariernya, kehormatannya, uangnya, semuanya lenyap. Ranti, melihat polisi, menjerit dan mencoba melarikan diri. Oh, Tuhan! Saya tidak tahu apa-apa. Itu semua ulah Baskara. Saya hanya datang untuk mengambil uang. Saya tidak bersalah. Tetapi ia tidak bisa lari. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya, mengakhiri bertahun-tahun akting korban wanita serakah itu. Baskara ditangkap segera setelahnya. Matanya terpaku padaku. Agresivitasnya telah hilang. Hanya tersisa keputusasaan dan penyesalan yang terlambat. Kirana, kamu benar-benar kejam, bisik Baskara saat ia melewatiku. Kejam? Aku secara naluriah meletakkan tangan di atas perutku, melindungi anakku, dan menatap lurus ke matanya. Dibandingkan dengan menggunakan besi rongsokan di rumah tempat orang akan tinggal, dibandingkan dengan memojokkan aku dan anak kita, kurasa aku cukup berbelas kasih. Ini namanya karma, Mas Baskara. Setelah Baskara dan Ranti dibawa pergi, ruang rapat menjadi sunyi. Ketegangan telah hilang, hanya tersisa keterkejutan. Pak Wijoyo mendekatiku, menatapku lama, lalu mengulurkan tangannya. Arsitek Kirana, saya minta maaf karena kurang mengawasi subkontraktor kami dengan lebih ketat. Terima kasih atas keberanian Anda mengungkap kebenaran. Anda telah menyelamatkan reputasi saya dan nyawa banyak penghuni di masa depan. Perusahaan kami berutang budi pada Anda. Aku menjabat tangannya dan tersenyum lega. Air mata hampir keluar, tetapi kali ini, air mata kebebasan. Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh hati nurani profesional saya. Di luar, badai telah dimulai. Hujan deras menghantam jendela, membersihkan kotoran kota. Aku memandang keluar jendela dan melihat mobil polisi menjauh dengan sirene menyala, membawa serta hantu-hantu masa lalu yang telah menghantui hidupku. Sungguh sebuah keadilan puitis. Mereka menggunakan taktik paling keji untuk menyakitiku. Pada akhirnya, taktik itulah yang mengirim mereka ke penjara. Aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan ruang rapat. Badai telah berlalu. Sekarang saatnya memulai hidup baru. Hidup yang sesungguhnya. Setahun kemudian, sinar matahari pertama musim semi menyelinap melalui jendela, menari-nari di atas tempat tidur bayi kayu berwarna krem. Celoteh bayi membangunkanku. Banyu, malaikat kecilku yang berusia 4 bulan, mengulurkan lengannya yang montok, meminta untuk digendong. Aku membungkuk, menghirup aroma susu manis dari pipinya, dan merasakan kedamaian dan keringanan yang luar biasa. Setahun telah berlalu sejak hari yang menentukan di ruang rapat proyek itu. Banyak perubahan yang telah terjadi. Mengubah total kehidupan semua orang yang terlibat. Aku membawa putraku ke beranda, tempat ibuku, Ibu Elena, dengan penuh kasih menyirami pot-pot krisan sebagai persiapan menyambut musim semi. Sudah bangun nak, Banyu anak pintar. Sudah main ya? Sini, biar nenek yang gendong.
Kamu sarapan dan siap-siap ke kantor. Ibuku tersenyum cerah di wajahnya yang berkerut saat menggendong bayinya. Melihatnya bahagia bersama cucunya. Aku bersyukur kepada Tuhan. Keputusanku untuk memiliki anak dan bercerai adalah keputusan paling benar dalam hidupku. Jika aku terus lemah dan tinggal di rumah itu, ibuku akan tersiksa oleh kekhawatiran. Dan anakku akan tumbuh di lingkungan beracun yang penuh perhitungan dan tipu daya. Kemarin, aku tidak sengaja membaca berita singkat di koran. Judul kecil di sudut halaman, tetapi membuatku berpikir sejenak. Mantan direktur perusahaan konstruksi divonis 12 tahun penjara atas kasus penggelapan dan penipuan. Baskara, mantan suamiku dan ayah dari anakku, telah membayar mahal atas keserakahan dan kekejamannya. Setelah rapat badai itu, penyelidikan polisi mengungkap seluruh jaringan korupsi di perusahaan Baskara. Bukan hanya di apartemen Residence Cendana, ia juga telah menggelapkan dana di banyak proyek lain untuk menutupi utang judi adiknya yang besar dan pengeluaran berlebihan keluarganya. Rumah 3 lantai yang penuh kenangan pahit itu disita oleh bank untuk eksekusi putusan. Ranti juga tidak luput. Ia divonis 3 tahun penjara karena pemerasan, mengganggu ketertiban umum, dan perannya sebagai kaki tangan dalam menerima hasil penggelapan. Uang 80 juta yang begitu ia dambakan, akhirnya menjadi bukti yang mengirimnya ke penjara. Tetapi yang menerima hukuman paling menyakitkan mungkin adalah Ibu Ratmi. Kemarin lusa, saat aku pergi ke mall untuk membeli perlengkapan bayi, aku tidak sengaja bertemu dengannya. Ia bukan lagi ibu mertua yang berwibawa dan licik seperti dulu. Rambut Ibu Ratmi telah memutih sepenuhnya, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia duduk di kursi roda usang di area tunggu, dengan beberapa kantong belanja di sampingnya. Setelah kedua anaknya masuk penjara dan rumahnya hilang, ia harus pindah ke panti jompo pemerintah dengan uang pensiunnya yang sedikit. Tanpa ada yang merawat, tanpa cucu di sekelilingnya, hartanya menguap, dan kehormatannya hancur. Ia mengangkat pandangannya, dan matanya yang kabur bertemu denganku dan Banyu. Ia membeku. Mungkin naluri seorang nenek memberitahunya siapa bayi montok yang kugendong ini. Bibirnya bergetar seolah ingin memanggil nama Banyu, seolah ingin meraih satu-satunya sisa darah dagingnya ini. Tetapi aku hanya mengangguk sopan sebagai sapaan dan berbalik pergi. Tanpa dendam, tanpa kegembiraan, hanya jarak antara 2 orang asing. Aku tidak akan melarangnya melihat cucunya, tetapi aku tidak akan membiarkan masa lalu kelam itu menyentuh masa kecil anakku yang murni. Kesepian di hari tua adalah hukuman nurani terberat yang harus ia tanggung atas kejahatan dan kekejamannya. Kirana, jemputan dari kantor sudah datang. Suara ibuku membawaku kembali ke kenyataan. Aku tersenyum dan merapikan pakaianku. Setelah insiden tahun lalu, reputasiku di industri konstruksi meroket. Pak Wijoyo dan tim manajemen proyek sangat menghargai integritas dan profesionalismeku. Sekarang, aku diangkat menjadi direktur proyek untuk tahap kedua apartemen Residence Cendana, dengan gaji yang dulu tidak pernah kubayangkan. Tetapi yang lebih penting dari uang adalah, aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Bukan lagi wanita penurut yang menundukkan kepala demi kedamaian palsu. Aku adalah Kirana, seorang arsitek yang kompeten, seorang ibu tunggal yang bahagia. Aku membeli apartemen mewah ini dengan keringat dan kerja kerasku sendiri. Tempat di mana setiap malam tidak ada tuduhan atau permintaan uang, hanya tawa dan aroma masakan rumahan ibuku. Aku mencium kening Banyu sebelum berangkat kerja. Selamat tinggal, arsitek masa depan. Ibu pergi membangun rumah untuk orang lain. Kamu di sini bangun mimpimu bersama nenek, ya? Saat aku turun ke lobi, angin musim semi yang sejuk meniup rambutku. Aku menatap langit biru tua yang tak berawan. Badai terbesar dalam hidupku telah benar-benar berlalu, menyapu bersih semua yang busuk dan palsu, meninggalkan fondasi yang kokoh bagi tunas-tunas hijau baru untuk tumbuh. Aku teringat kata-kata Baskara, tinggalkan aku, dan kamu akan berakhir di jalanan. Dan ia benar, aku berakhir di jalanan. Tetapi jalanan yang lebar dan besar, di mana matahari bersinar. Perceraian bukanlah titik akhir. Bagiku,
Itu adalah pintu menuju kehidupan yang pantas kudapatkan. Kehidupan dengan kebebasan, martabat, dan cinta sejati. Karma tidak memaafkan siapapun. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Tetapi siapa yang tahu cara menanam pohon kebahagiaan dengan kebaikan dan ketekunan, suatu hari nanti akan memetik buahnya yang manis. Aku menyalakan mesin mobil. Pajero Sport Silver itu meluncur dengan anggun di jalanan yang mulus. Di hadapanku, terbentang masa depan yang luas. Dan aku tahu, fajar terindah bukanlah saat matahari terbit, tetapi saat jiwa menemukan kedamaian setelah badai berlalu.